kita lanjut lagi ke pembahasan contoh soalnya. Ini di buku Intan Pariwara lagi ya. Vektor nomor 1. Ini saya ambil untuk yang tentang penentuan vektor yang posisi kemarin. Jadi ada titik tangkap sama atau pangkalnya sama ujungnya itu. Ini soalnya ada sebuah benda yang bergerak dari posisi 1, posisi pangkalnya atau titik tangkapnya X1 ini 7i plus 5j, kemudian bergerak ke posisi X2 ini 10i plus 9j. Maka besar dan arah perpindahannya itu berapa yang ditanya kemarin. Untuk arah belum saya sempat bahas, jadi sekalian langsung di contoh soalnya ini ada ya. Jadi besar, kalau besar itu nilainya, nilai vektornya. Nilai vektor X1 dikurang ini kan X1 ke posisi X2. Berarti kita anggap aja X21. Karena dari 1 ke 2, berarti kan ujungnya yang 2. Makanya yang 1, jadi 2 kurang 1. Berarti X2 dikurang X1. Kurangannya biasa. Kalau mau disengkap boleh plus 9J dikurang 7I plus 5J. Ini satu kesatuan ya, jadi X1 satu kesatuan dikurang, jadi dikurungin dulu biar nggak tukar nanti. Berarti kan tanda minus ini ngikut ke dalam semua, jadi ini minus 7, ini minus 5. I dikurang dengan I nanti, 10 dikurang 7 berarti 3I, 9 dikurang 5 berarti 4J. Ini untuk vektornya, vektor X21 nya. Yang ditanya besarnya, besar itu yang dimutlakin itu. Jadi akar dari yang X nya ini dikuadratin, 3 kuadrat ditambah Y nya juga dikuadratin, 4 kuadrat. 3 kuadrat tambah 4 kuadrat, 9 tambah 16, 25. Akar 25 berarti 5. Maka besarnya 5. Besarnya 5. Kemudian kalau arahnya gimana? Untuk penentuan arah itu menggunakan tangan. Jadi tan theta sama dengan itu delta Y nya dibagi delta X nya. Maksudnya gimana delta Y dibagi delta X? Berarti bandingin yang J nya dengan yang I nya. Biasanya dia sudut ini diukur terhadap garis horizontal atau terhadap garis X ya. Delta Y nya berarti kan yang Y, ya udah kita ambil aja yang Y nya 9 kurang 5 berarti 4 gitu kan, dibagi 10 kurang 7 3. Jadi yang Y nya berapa tadi atau langsung diambil dari sini boleh, Y dibagi X. Nilai sudut yang ditangenkan tan berapa yang nilainya 4/3 itu berarti 53 derajat kan. Itu trigonometrinya, ini salah satu sifat sudut istimewa yang ada di fisika nanti. Oke, itu aja. Tangan tetanya atau arahnya 53 derajat. Aman ya. Ini untuk nomor 1. Untuk nomor 2 nya saya ambil contoh yang kemarin perhitungannya kita pakai yang metode jajar genjang karena itu yang paling sering digunakan. Jadi bisa resultan, bisa selisih. Ini saya ambil yang selisihnya. Nomor 2. Ada 2 buah vektor kecepatan yaitu X 4 meter per second dan Y 6 meter per second. Kemudian dia bertitik tangkap sama, artinya pangkalnya sama. Itu berarti kan nanti pakai yang jajar genjang karena ada 2 kan. Titik pangkal sama, kemudian membentuk sudut 120 derajat. Tetanya 120 derajat. Maka nilai X dikurang Y nya. Nilai, kalau nilai atau besar itu kan yang dimutlakin. Itu. Ini kemarin untuk resultan sama kayak resultan kan ini dikuadratin sama dengan nilai masing-masingnya dikuadratin dijumlah gitu kan. Dikurang kalau dia min dikurang 2 kali X kali Y kali cos theta. Itu kan kemarin ya. Situ nanti untuk contoh untuk soalnya cukup gak ya? Saya geser aja ya supaya cukup nanti. Saya taruh di bawah aja kali ini. X min Y kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 2 kali XY dikali cos theta. Ini bukan maksudnya dot produk ya, tapi ini memang saya kalau biasa nulis kali saya pakai tanda titik supaya kalau X ya nanti tetap bisa dipakai X gitu.
Oke, berarti ini X min Y nya sama dengan X yang dikuadratin. 4 kuadrat langsung aja ya, 16. Y kuadrat 6 kuadrat berarti 36 dikurang 2 kali 4 8 kali 6 berarti 48. 48 cos 120. Cos 120 itu setengah. Minus setengah ya, minus setengah. Minus setengah artinya dia berapa tuh? Minus setengah berarti 24, ketemu min lagi plus 24. Berapa tuh? 16 tambah 36 berarti 52 tambah 24. 52 tambah 24 76. 76 berarti X min Y nya akar 76 tuh. Oke, itu untuk yang ketiganya nanti kita pakai yang penguraian vektornya. Oke, kita hapus dulu. Oke, ini soal nomor 3-nya tentang penguraian ya. Jadi ada gambar, kurang lebih gambarnya kayak gini, vektornya di koordinat X dan Y. Ini ada satu vektor ke arah ke sini. Ini 20N, sudutnya 37 derajat di sebelah sini. Kemudian di sini ada 10N. Di sini sudutnya 53 derajat. Terus ada 15N. Nah, anggaplah ini yang pertama, vektor 1, ini vektor 2, ini vektor 3. Terserah simbolnya mau X, Y, F. Jadi kalau gaya kan pakai F nanti, kalian juga bakal belajar tentang gaya nanti. F1 berarti kita harus buat ke arah X dulu kan. Nih, kita proyeksi kemarin kan ini F1X. Anggaplah ini tadi F1. Ini F2, ini F3. F1X nya berapa? Nanti ini juga diproyeksiin ke arah sumbu Y, tarik garis lurus. F1Y, kan? Yang ini juga gitu. F2X, ini ada F2Y. Yang ini F3 nya langsung F3X gitu, atau F3 ada yang boleh F3 dibuat pecah juga nggak masalah. Kemarin masih ingat F1X berarti kalau dia ngapit sudut, ngelewatin sudut, dia pakai cos kan. F1 cos 37. F1 nya 20, cos 37 itu 0,8 atau 4/5. Ini salah satu sudut istimewa yang ada di fisika, nanti dipakai. 3753 itu dipakai juga. 20 kali 4/5 berarti 16 ya. Langsung nggak apa-apa kan? 16. Terus F1Y berarti dia nggak lewatin, pakai sin 37 itu 3/5. Berarti nanti dapatnya F1Y nya F1 sin 37. 20 kali 3/5 berarti 12. Kemudian F2X nya berarti ya F2 ngelewatin sudut lagi ke X, berarti cos 53. Cos 53 itu kebalikan ini, pakai yang sama kayak sin 37 dia, 3/5 atau 0,6. 10 dikali 3/5 berarti 6. Kemudian F2Y nya berarti yang F2 pakai sin 53. Sin 53 berarti ya sama 4/5. 4/5 kali 10 berarti 8. Terakhir ada F3X nya berarti langsung ini kan udah ke arah X, jadi langsung 15 tanpa ada cos atau sinnya. F3Y nya berarti 0 karena nggak ada. Kalaupun mau dibuatnya berarti ini sudutnya sebenarnya 0 derajat terhadap sumbu X kan, berarti kan ini cos 0 itu 1, yang ini sin 0 itu 0 gitu. Itu juga boleh kalau mau dijabarin. Begini aja cukup kok. Oke, aman. Nah, kemudian kita jumlahin yang sigma fx nya. Ini kan arah kiri, ini arah kanan. Yang ini arah kanan, hati-hati ya. Yang arah kiri min, yang arah kanan plus. Ini boleh terus tanggap, boleh langsung. Kalau terus tanggapan berarti F3 ditambah F2 dikurang F1 gitu. Atau boleh langsung tulis saja minus 16 tambah 6 tambah 15 sama dengan ini minus 10 berarti 5. Oke, ya, hati-hati di penentuannya di sini. Walaupun ini nilainya ini plus, tapi untuk menghitung sigma fx nya atau sigma fy nya nanti sesuai arahnya.
kalau arah X positif atau ke kanan itu plus, kalau yang ke arah kiri nanti minus, jadi tambahin minus ya, nanti di penulisannya nanti. Sigma F nya juga gitu, yang ke atas atau yang ke Y positif itu plus, yang ke bawah nanti min. Ini gue nggak ada yang ke bawah kan, cuma ke atas semua, jadi langsung tambahin aja dua-duanya. 12 tambah 8 tambah 0 berarti 20. Oke, saya langsungin nggak apa-apa ya. Selesai sampai sini belum? Kan yang ditanya besarnya tadi kan. Kalau besarnya kan pakai yang mutlak kemarin. Anggap aja ini resultannya aja ya. Kuadrat sama dengan, karena ada 2, jadi langsung aja nih. 5 kuadrat ditambah 20 kuadrat. Boleh juga dia langsung pakai Pitagoras kan. Langsung boleh. Supaya mudah ini kita bisa aja 5 kuadrat ditambah 20 ini kan 5 kali 4 kan ya. 5 kali 4 berarti dari 5 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 5 kuadrat boleh keluar. Ini sisa 1 pengalinya kan. 5 kuadrat kali 1 itu 5 kuadrat. Yang belakang jadi 4 kuadrat 16. Jadilah 5 kuadrat kali 17. Ini masih dalam bentuk kuadrat, berarti resultannya 5 akar 17. Gitu. Hitam satuannya. Oke, clear? Bisa? Terus arahnya juga. Arahnya tadi kan dipakai tangan kan? Pakai tan. Pakai tangan boleh di sini. Tan theta tadi sama dengan yang x dibagi yang y dibagi x. Karena ini langsung tadi kita pakai simbolnya sigma, jadi kita pakai yang simbol sigma juga. Kita samain simbolnya. Ini memang kelihatan nggak sampai atas ya? Nggak kelihatan ya. Kalaupun ini nggak kelihatan ya nanti sambil dengerin tulisan saya tadi. Itu sendiri ya. Dan tetanya sigma fy dibagi sigma fx. Sigma fy nya 20, sigma fx nya 5 di 4. Tan yang nilainya 4 berapa? Tapi nggak perlu dihitung sudutnya karena di sini pakai arkes. Maka theta ini sama dengan arkes tangan dari 4. Arkes itu maksudnya inverse-nya gitu. Kayak kebalikannya. Jadi nggak perlu ditulis, nggak perlu dicari. Boleh ditulis kayak gitu juga langsung. Oh ini theta sih. 4. Jadi resultannya 5 akar 17. Sudutnya arkes tangan dari 4. Pakai kalkulator kayak sih. Saya juga belum hafal kalau itu. Oke, ini aja 3 soal. Cukup ya untuk vektor. Nanti kalau ada pertanyaan lagi silakan ditanyakan untuk soal-soal bentuk lainnya. Sampai jumpa.